Saya udah bilang, Prabowo itu sudah selesai dengan dirinya. Kita berjuang karena tuntutan sejarah. Militer Orde Baru atas nama negara. Tentang hubungan kausalitas antara pemohon dengan termohon, Nggak ada secara langsung ya? memang tidak ada. Jujur aja sebenarnya. Sebelumnya dia juga minta Ganjar kok. Betul. Ganjar juga Terang-terang. minta Gibran kok. Oh ya? Loh, statementnya Puan kan jelas. Iya. 9 tahun menjadi anak presiden gitu ya? Loh, Oh enggak ya? Nih, Puan juga anak presiden. AHY juga anak presiden. Iya. Siapa yang nggak kenal dengan Prabowo Subianto, Jenderal Bintang 2 yang sudah 4 kali mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Hari ini, di luar konteks akan membahas tentang Prabowo Subianto, pasangannya, dan segala program serta kontroversinya ke depan. Dan hari ini gua nggak sendiri, hari ini gua bersama abang gua, Bang Mangapul Silalahi. Halo Bang. Halo. Bang, sibuk kali gue lihat Bang. Ya, pura-pura sibuk. Abang sekarang ku dengar-dengar ada di jajaran Prabowo nih. Betul. Apa? Abang jadi apa nih sekarang? Salah satu juru bicara, Jubir, terus kemudian wakil komandan tim golf, relawan, wakil komandan tim golf. golf, Golf. main golf. Oke. Enggak, namanya aja golf. Oh, namanya golf. Itu relawan. Terus apa lagi, Terus Bang? kemudian penanggung jawab zona Sumbagut, Zona bagus apa? Aceh, Aceh, Sumut, Sumut. Sumatera Barat, Oke. Riau, dan Oke. Kepri. Oke. Terus apa lagi, satu lagi, Bang? Ada lagi nggak? Udah itu aja. 3 itu aja. Tiga itu aja. Oke, kita ngobrol lebih Sip. banyak di dalam, Bang ya. Oke. Oke, Bang. Lanjutin obrolan kita tadi. Oke. Bang, Pilpres kali ini rasanya beda nih Bang. Kalau dulu kita ngelihat polarisasi itu kerasa banget. Kali ini kan kepecah 3 nih. Tapi ternyata polarisasinya, kasak-kusuknya gonjang-ganjing itu bukan cuma di tataran elit, di tataran bawah. Seperti salah satunya mengapa seorang Mangapul Silalahi ada di kubu sana. Ini menjadi banyak pertanyaan ini Bang. Menarik ya. Menarik Bang. Kenapa Bang? Sebelum sedikit aja, kenapa Abang, apa yang orang tidak tahu yang menyebabkan Abang ada di sana? Prabowo itu udah selesai dengan dirinya. Oke. Aku cukup aja sampai situ dulu. Aku mau elaborasinya nanti. Tapi kalimatnya adalah Abang bilang apa? Prabowo Sudah selesai dengan dirinya. sudah selesai dengan dirinya. Oke. Abang dah. Kita punya waktu 15 menit untuk ngobrol. Peraturannya gini Bang, ini pertanyaan satu arah. Aku tanya sama Abang, aku izin tanya sama Abang nggak boleh tanya balik ke aku. Oke. Yang kedua, aku izinkan aku bertanya apapun sama Abang. Oke. Tapi Abang juga punya kebebasan untuk menjawab apapun, bahkan mengatakan skip. Oke. Deal Abang? Deal. Deal dulu dong. Oke, 15 menit kursi panas di luar konteks dimulai. Abang dikenal sebagai salah satu tokoh aktivis 98. Saat itu yang Abang perangnya adalah Orba dan jelas Prabowo ada di dalamnya. Bahkan Prabowo mengakui menculik para aktivisnya itu kawan-kawan Abang juga sendiri. Dan dia diberhentikan dari dinas militer. Lalu apa pertimbangan Abang memilih Prabowo sekarang bahkan bergabung di tim kampanyenya? Jawab cepat Bang. Saya udah bilang, Oke. Prabowo itu sudah selesai dengan dirinya. Oke. Kalau kita bicara Orba, aku mau bicara Orba. Apa sih Orba? Sistem atau orang? Siapa yang nggak Orba hari ini? Oke. Siapa yang nggak Orba? Oke. Aku tanya. Jadi Prabowo sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai. Itu yang membuat Abang memilih dia? Bukan hari ini aja. Saya sejak 2014. Oke. Milih dia. Sudah lama? Sudah lama. mendukung. Oke. Dan dalam keputusan Dewan Kehormatan Perwira, tidak ada satupun saksi yang menyatakan dia ada perintah melakukan penculikan. Oke. Tapi dia tanggung. Oke. Pertanyaannya adalah, Ya. apakah ada jenderal Orba yang lain yang bisa melakukan itu? Satu. Kedua, apakah rezim yang lahir dari reformasi mampu menyelesaikan persoalan itu? Tidak. Oke. Tidak. Oke. Tapi walaupun sudah lahir impres soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Oke. non yudisial. Oke. Abang, kalau soal penculikan, Bang Budiman sempat ngobrol tahun 2002 dengan Pak Prabowo bilang, oke, saya menculik tapi sudah saya kembalikan. Ya. Abang melihat itu seperti apa? Kita berjuang Oke. karena tuntutan sejarah. Oke. Militer Orde Baru Oke. atas nama negara. Oke. Oke? Jadi siapapun di bawahnya ya harus ikut. Iya. Oke. Dan ternyata kalau mau jujur, Oke. ada tim luar juga di luar itu yang melakukan itu. Oke.
Saya lanjut kedua, Bang. Aku lanjut kedua. Jejak masa lalu nggak bisa dihapus ya, Abang bilang. Iya. Oke. Lalu jaminan apa yang Abang bisa sampaikan sebagai tadi Abang bilang jubir dari Prabowo gitu ya? Yang Abang bisa sampaikan bahwa jika nanti Pak Prabowo terpilih jadi presiden, penculikan, pengebirian demokrasi nggak akan terjadi lagi. Kalau soal jaminan, manusia tidak ada yang bisa menjamin. Oke. Tapi makanya saya bilang tadi, orang ini sudah selesai dalam diri. Oke. Saya mau cerita satu hal. Oke. Ketika tahun 2013, saya waktu itu masih nyalek. Oke. Prabowo datang Oke. dari Polonia, Abang nyalek dari mana, Bang? Gerindra, Oh, Kabupaten oke, Simalungun. Gerindra, oke. Oke. Dia masuk, waktu itu peresmian Hotel Serena Uli, Oke. hotel adiknya Hotman Paris. Oke. Dia pidato, saya 2 deret persis karena waktu itu saya mendampingin sekretaris Oke. Jenderal DPD Golkar. Oke. Dia bilang apa? Saya sudah selesai dengan diri saya. Pada waktu itu saya berpikir, ini orang yang saya musuhin dan saya kejar-kejar. Oke. Ya. Tapi sebagai manusia, dia telah mengakuin kesalahannya dan Gagah gitu ya menurut Abang ya? bukan gagah. Oke. Saya Perwira. pikir, ini orang sudah selesai dengan diri. Oke. Sudah selesai dengan diri. Kalau soal jaminan, kita ada di situ sekarang. Kita ada di situ. Oke. Dan dia belajar betul. Oke. Saya lihat dia ada perubahan dari 2014, 2019 sampai hari ini. Ada perubahan. Banyak banget perubahannya. Oke. Pola itu yang Abang lihat. Iya. Bahwa semoga itu tidak terjadi lagi kalau Bukan semoga, kita pastikan itu tidak terjadi. pastikan. Oke. Kalau gitu gini. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Gimana tanggapan Abang mengenai dugaan nepotisme di MK, Mahkamah Keluarga kata orang, di mana di dalam sidang etik Anwar Usman sebagai ketua MK diputus melanggar etik berat. Putusannya sudah baca belum? Sudah. Tidak ada yang menyatakan memberikan ruang intervensi. Itu tidak ada. Oke. Itu tidak ada. Kedua, yang lebih Ini bahasa lawyer nih ya, bahasa Iya, lawyer. kedua ya. yang lebih urgen. Oke. Adakah hubungan kausalitas antara pemohon dengan termohon? Nggak ada secara langsung ya? Memang tidak ada. Oke. Dan hari ini atau kemarin gugatan yang nomor 2 Oke. itu sudah diselesai juga. Oke. Satu. Ya. Nggak, ada lagi yang lebih penting soal Oke. itu. Ketika pemeriksaan majelis MKK itu Ah. dalam peraturan Mahkamah Konstitusi maupun dalam surat edaran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung ada 10 pelanggaran etik Oke. hakim. Oke. Dan itu dilakukan pemeriksaan tertutup. Hmm. Sebelum itu tidak boleh ada statement keluar apapun. Jimli, Sudah bikin statement. kita menolak trial by the press. Oke. Jimli mantan hakim ketua MK. Ya, betul. Dia harusnya paham. Gitu loh. Tapi apapun cerita, apapun ininya, keputusannya kita terima. Toh kita tidak boleh tidak puas. Ya. Karena bukan cuman Anwar, ada 6 hakim juga Hakim lain. yang juga terkena. Oke. Saldi Ya. dan lain-lain. Oke. Kalau gitu aku lompat, Bang. Itu tanggapan Abang di kacamata jubir dan sekaligus lawyer ya, Bang ya. Lalu, menurut Abang, pertimbangan apa yang membuat Pak Prabowo tetap memutuskan berpasangan dengan Gibran yang oleh masyarakat, publik Mas ya, publik Bang ya, oleh masyarakat dianggap adalah produk dari putusan MK yang diputuskan oleh pamannya yang melanggar etik berat? Keputusan dia. Kalau keputusan dia saya pikir tentu pasti pertimbangan. Jujur aja sebenarnya. Sebelumnya dia juga minta Ganjar kok. Betul. Ganjar juga minta Gibran kok. Oh ya? Loh, statementnya Puan kan jelas. Iya. Gitu loh. Ya. Artinya di tingkatan elit ini ada kompromi kok. Oke, ya. Gitu loh. Jadi kita nggak usah, maksud saya, kita nggak usah pakai drakor, Iya. nggak usah pakai rasa, Iya, gitu loh. iya. Negara ini Logik aja gitu. logik aja, Iya. gitu loh. Iya. Makanya saya bilang, Pak Prabowo itu orang yang negarawan, yang dalam kacamata seorang kiai besar, dia dibilang, kita ngakuin Gus Dur itu kiai besar. Ya, betul. Orang yang paling tulus. Ya. Dihina, dimaki-maki dan Diam segala aja. macam, dia diam aja. Apalagi bahasa sekarang, gemoy. kan Iya, begitu. iya. Dia nggak pernah. Kalau dia mau buka semua, Oke. rusak bos, Oke. rusak. Siapa yang meyakinkan dia agar pulang dari Yordania? Taufik Kemas. Loh, 2009 berpasangan dengan siapa? Iya, Bu Mega. Di mana itu aktivis yang mengatakan penculikan? Itu menarik tuh. Di mana Pak? Lo di mana? Gitu ya? Gitu loh. Oke, kita lanjut yang soal itu kita nanti, Bang. Oke. Abang as personal nih, Abang yakinkah as personal maupun as jubir,
Gibran adalah pasangan yang pas dengan Pak Prabowo. Seandainya nih Bang, boleh memberikan saran dan semua bisa diubah, Abang mau ngusulin siapa sih ke Pak Prabowo untuk jadi cawapresnya? Cawapresnya Iya. Gibran, Tetap Gibran? tetap Gibran. Oke. Kenapa? Kena ada apa dengan Gibran? Indonesia kita ini menghadapi tahun emas 2045. Ya, betul. Terjadi Dengan bonus demografi ya. terjadi bonus demografi. Ya, betul. Di zaman-zaman perlawanan dulu, selebaran-selebaran kami itu, kita akan menghadapi bayi-bayi kurang gizi. Ya, Akan terjadi loss generasi kalau nggak kita isi dari ini. oke. Nah, ini perpaduan antara generasi tua dan generasi muda. Pas ini. Lalu kalau gitu, kalau menurut Abang pas, kenapa Gibran sampai hari ini belum percaya tampil di publik menyampaikan ide dan gagasannya dalam debat publik? Paling banyak absen loh, Bang. Dia mampu itu kok. Dia mampu? Mampu. Oke. Mampu. Tapi? Dia mampu itu. Dia memilih berdekatan dengan rakyat. Dia mampu. Ini Dia mampu kok itu. Ini menarik nih berdekatan Dia dengan mampu rakyat. kok. Oke, kalau gitu aku lanjut. Menurut Abang, kelayakan apa yang dimiliki Gibran untuk menjadi seorang wakil presiden? Memimpin negara bukan buat coba-coba, Bang. Atau jangan-jangan ini karena cuma katanya didorong sang ibu. Kelayakan apa ini? Nggak ada didorong sama. Oke. Nggak ada. Nggak ada ya? Udah aku bilang tadi. Sampai minta izin kepada Mega. Oke. Kalau gitu loh, punya kelayakan apa seorang Gibran? Oh, dia layak. Dia muda, Oke. dia punya pengalaman internasional, Oke. dia sering mengikuti Pak Jokowi dan 9 tahun menjadi anak presiden gitu ya? loh, Oh enggak ya? Puan juga anak presiden. Oke. AHY juga anak presiden. Iya. Kan gitu loh. Iya. Dan tolak ukurnya dia berhasil di Solo. Oke. Di Amerika, seorang menjadi catatan menjadi presiden, dia berhasil di negara bagian. Oke. Artinya apa? Kalau dia setia dengan perkara kecil, dia akan setia dengan perkara besar. Sudah pakai ayat abangku ini. Oke Bang, kita lompat lagi. Bang, pihak rival nih, dan masyarakat melihat ada indikasi intimidasi dan ketidaknetralan komponen-komponen alat negara yang disinyalir digerakkan untuk memenangkan salah satu paslon yang kita sebut saja dugaan itu ke pasangan Prabowo Gibran. Tanggapan Abang? Laporin aja. Udah beredar kok bagaimana di Papua instruksi BIN, Kabinda, ketua BIN-nya sekarang siapa? Laporin aja. Jangan menampar muka sendiri. Nggak usah main isu-isuan. Nggak usah main isu-isuan, ada instrumen kok. Oke. Ada Bawaslu, tempuh semua. Tempuh semua. Loh, itu edaran, Ya. terus kades yang di ini kita tahu kok. Tapi kita yakin siapa pasangan yang 3 ini adalah putra terbaik bangsa kita. Oke. Kita tahu kok Oke. bahwa di sana juga saya sendiri sebagai jubir bukan tidak mudah menyerang gagasan-gagasan itu, apalagi soal apapun cerita di fakta persidangan nama Ganjar disebut. Oke. Apapun cerita dia mengakui bahwa suka bokep. Loh, itu ini tapi kita nggak perlu itu. Iya. Negara ini butuh gagasan Betul. sekali. Tantangan globalnya sangat Oke. berat kita hadapin. Bang, debat KPU besok diadakan 5 kali nih infonya. Apa yang Abang bayangkan ketika Gibran, anak muda yang tidak terlalu banyak bicara, komunikasi publiknya tidak sebagus Mahfud dan Caimin, apa yang Abang bayangkan ketika Gibran harus menghadapi Mahfud dan Caimin? Dia akan menyihir anak-anak muda. Yakin Abang? Yakin. Bagaimana menghadapi Mahfud yang ketatanegaraannya, hukumnya ngerti, Caimin begitu lincah? Saya nggak meragukan kemampuan dia. Iya, saya yakin nggak itu Abang. meragukan. Saya nggak meragukan. Oke. Saya lihat dia persis ketika dia bicara, ketika proses waktu mau pendaftaran. Dan berapa program yang ini kan di match, termasuk soal fasilitas untuk milenial, dana abadi pesantren. Abang bilang tadi menyihir. Jangan-jangan ada satu sihiran juga yang kena ke Abang. Abang Saya memilih rasional, Bos. Oke. Saya memilih berdasarkan ideologi, bukan siap. karena suka tidak suka. Oke. Semua pasangan berebut suara kaum milenial dan anak muda nih sekarang, Bang. Betul. Pertanyaannya adalah menurut Abang, alasan apa anak muda harus milih Prabowo Gibran? Pertama, ini paduan generasi tua dan generasi muda. Yang kedua, tantangan global, termasuk juga bonus demografi, hanya bisa ditantangi oleh anak-anak muda ini. Oke. Bang,
Ini anak muda sekarang, ngomongin anak muda lagi, hobinya kan lagi hobi gondrong ala Firsa Besari, hobi gondrong ala Jeffrey Nicole, dan juga lagi pada hobi-hobinya tato. Oke? Jangan-jangan kalau Pak Prabowo terpilih, anak-anak muda balik ke zaman Orba, nggak bisa gondrong lagi, nggak bisa tatoan, ekspresi seni semua terhambat. Kau nggak lihat perubahan dia? Dan kau nggak yakin bahwa perubahan itu berasal dari Abang yang yakinkan perubahan itu tidak pernah ada dalam pikiran Prabowo menurut saya. Oke. Untuk melarang atau dia mengulang kesalahan-kesalahan di masa lalu. Oke. Termasuk soal kebebasan berekspresi. Tidak akan lagi. Loh, dia dicaci maki aja dia nggak ngapa-ngapain. Konon lagi persoalan tato dan gondrong. Kalau gitu 3 kata, abang sekarang menggambarkan seorang Prabowo Subianto. Dia seorang patriot, nasionalis, dan orang yang sudah selesai dengan dirinya. Kalau bicara sudah selesai, tadi abang bicara negara, sama lah kayak tempat lain, bang. Bicara buat negeri. Kalau personal, jangan-jangan ada kedekatan dan ada deal-dealan ini, bang. Saya? Iya. Oh, pasti dong. Oke, mantap nih. Deal Abang berani ngomong deal pasti. program ya. Saya jubir mewakili Partai Prima. Bukan deal-dealan nanti jadi menteri gitu, bukan? Kalau negara membutuhkan, kenapa tidak? Oke. Lo kenapa ngaku aktivis 98 kalau nggak mampu memimpin? Oke. Kenapa kita berjuang kalau kita tidak paham apa yang kita perjuangkan dan kita harus eksekusi apa yang kita perjuangkan? Apakah abang dengan ngomong kayak gitu ngomong, ya gue ada dealan, gue nggak mau kemudian munafik kemudian lu masuk politik dan nggak ada dealan, ada kan? Loh, ngapain? Ngapain kita munafik? Partai politik itu dibangun buat apa? Kekuasaan kok. Masalah gitu. Kekuasaan dipakainya gimana? Soal lain gitu. Itu jangan munafik lah. Semua kawan-kawan yang masuk tim itu segala macam bohong kalau nggak ada. Kalau gitu gini bang, apa yang abang mau sampaikan ke rekan-rekan aktivis seperjuangan abang yang mengenai Prabowo Gibran? Apa yang mau abang sampaikan? Sudahlah kawan, kita sudah selesai kok. Sana bang. Sudahlah kawan. Ke semua teman-teman aktivis yang berada di kubu berbeda, yang satu hal. Politik itu secukupnya, perkawanan selamanya. Tapi ingat, kalau Anda benar orang pergerakan dan aktivis, tidak hanya lahir 98, lahir jauh sebelum 98, Anda pasti kuat dengan bacaan dan ideologi. Jadi tidak sekedar hanya aktivis ria, pingin tampil, enggak. Ada tugas sejarah ke depan yang harus kita selesaikan. 25 tahun reformasi masih walaupun banyak ketimpangan. Apa yang dilakukan aktivis? Di mana aktivis? Di mana 87 mantan ex-PRD ketika kekuasaan ada di tangan mereka? Di mana partai yang berkuasa ketika pelemahan buah reformasi itu KPK? Di mana? Jadi nggak usah ini gitu loh. Nggak usah terlalu banyak retorik. Iya, gitu loh. Konkret aja. Seapapun gagasan kita, sebrilian apapun. 4, kalau kita nggak berkuasa, nggak bisa kita eksekusi. 1. Thank you Abang thank you. Obrolan dengan 15 menit dengan abang kita, Bang Apul Silalahi sudah selesai. Satu hal terlepas dari apapun tadi yang kita bicarakan, bang, politik itu sementara, perkawanan itu selamanya. Kita sebagai orang dewasa harus tahu meletakkan kekuasaan, politik, dan perkawanan di mana. Ngopilah bareng, habis itu kita di kantor masing-masing, kita bisa di kantor masing-masing. Tapi besok kita bisa kumpul ngopi bareng lagi. Yang penjarain Hamka itu Soekarno. Betul. Yang sholatin dia juga. Ya sudah. Artinya kita belajar sejarah kan. Kenapa tidak perilaku para founding father itu juga menjadi contoh teladan buat kita. Itu aja kok. Berpolitiklah tapi tetap bersahabat lah. Betul. Gitu. Itu pesan dari Bang Apul. Thank you sudah sama gue Jo dan Bang Apul Silalahi. Kita ada di luar konteks. Dan lo mau ngobrol sama siapa lagi di sini? Komen di bawah. Saksikan program-program dari konteks.co.id ada di Konteks First. Sampai jumpa. Thank you Bang. Naik ini. View-nya naik ini. Orang yang kontroversial datang. Naik ini. Pesan yang terakhir itu yang penting.